Selamat malam kepada kita semuanya. Selamat malam umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Tentunya kita semua berbahagia, bersukacita karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini untuk bergabung bersama, untuk berbakti, memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini saya mengambil bagian, saya ditelepon oleh Pak David untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tentunya firman Tuhan ini datang dari jauh, karena sekarang saya posisinya dekat Yunani ya. Jadi sekarang mari kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Semoga dengan pelajaran ini kita semua dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berjudul Yours Power. Jadi ada kekuatan dalam diri kita yang perlu kita ketahui dan kita cari. Ya, kalau kita telah menemukannya, gunakan kekuatan itu untuk meraih masa depan, untuk membantu banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita gunakan apa yang kita miliki hanya untuk kepuasan diri sendiri, tetapi kita gunakan untuk berbagi, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, membantu mereka yang kekurangan. Ya, dengan demikian maka kekuatan kita akan terus dipulihkan dan diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Suatu kali ada seorang pastor ya, seorang pendeta masih muda, dia melayani di sebuah kota. Pada tahun 1900, pada saat itu ada sebuah keluarga yang diketahui tidak punya bapak. Dia hanya punya seorang ibu dan dia sendiri anaknya. Ya, anak ini berusia 10 tahun. Pada suatu kali anak ini berencana untuk datang ke gereja mendengarkan khotbah pastor muda ini. Dia datang agak sedikit terlambat, duduk di paling belakang di gereja. Pada saat dia duduk belakang di gereja, dia senang sekali mendengar pendeta ini berbicara. Sampai tanpa dia sadari, acara itu sudah selesai. Kemudian pada saat acara selesai, semua orang kembali pulang, keluar. Dan kemudian pendeta ini, seperti biasa ya, pendeta setelah berbicara tentunya menyelami jemaat-jemaatnya. Menyelami jemaatnya, bertanya kabar, yang bercerita. Kemudian dilihatnya, anak ini yang berusia 10 tahun ini sendirian. Dari tadi dia lihat dari mimbar bahwa anak ini tidak berada dengan siapa-siapa ya, tidak datang dengan siapa-siapa. Tanpa sedikit ada rasa curiga, dia berkata bahwa, "Hei anakku, anak siapakah engkau?" Kata siapa? Kata pendeta ini bertanya kepada anak ini, "Anak siapakah engkau?" Rupa-rupanya dalam kehidupan keseharian anak ini adalah mereka ini jadi bahan pembicaraan orang-orang di sekitar, tetangga mereka. Mengatakan bahwa anak siapa bapak orang ini? Mana suaminya ibu ini? Kayaknya ini orang ini tak jelas ini statusnya. Ada anak tapi nggak ada bapaknya ya. Orang selalu membicarakan ini. Dan pertanyaan pendeta muda ini juga adalah pertanyaan tetangga-tetangga dia. Banyak pertanyaan orang-orang jemaatnya di situ adalah siapa bapaknya. Jadi pada saat itu pendeta ini pun nggak tahu ya cerita ini. Dia tanpa sengaja bertanya, "Anak siapakah engkau?" Kemudian pada saat dia melihat ada gelagat yang tidak baik, sepertinya anak ini agak sedikit malu dan kebingungan menjawab. Tiba-tiba pendeta ini berkata, "Oh, aku tahu engkau anak siapa. Engkau adalah anak yang maha tinggi, Allah Bapa yang di surga." Itulah kata pendeta ini. Pada saat pemuda anak yang umur 10 tahun ini mendengar bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, Allah yang ada di surga, dia mendapatkan semangat baru, seperti sesuatu roh yang dalam dirinya timbul. Dia mendapatkan kekuatannya. Pada saat mulai dari hari itu, dia tidak lagi menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Dia menganggap dirinya adalah anak Allah yang maha tinggi. Alkitab pernah menuliskan bahwa dia akan menjadi suami bagi mereka yang tidak punya suami, dan menjadi bapa bagi mereka yang tidak punya bapa ya. 30 tahun kemudian, anak ini terpilih menjadi gubernur ya, menjadi gubernur di Tennessee ya, di Amerika Serikat, bernama Ben Hooper ya. Ben Hooper berkata pada saat dia terpilih menjadi pemimpin di Tennessee adalah pada saat pendeta muda ini mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, jadi sekarang kita akan pelajari di mana kekuatan kita ya. Kalau kita lihat Ben Hooper, kekuatannya adalah di Bapaknya yang di surga. Dan sekarang kita mencari kekuatan kita, apakah kekuatan kita juga adalah di Bapa kita yang di surga atau tidak? Kita pelajari. Di dalam Samuel pasal 17, di situ diceritakan tentang perkelahian antara Daud dan Goliat. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang anak yang masih muda, sekitar 17-an tahun. Dan dia bukanlah prajurit seperti abang-abangnya yang lain. Dia adalah seorang gembala yang menjaga kambing domba ayahnya di padang ya. Pada saat Samuel ingin mengurapi anak ayahnya,
abang-abangnya dibawa oleh ayahnya ke rumah, sementara dia tidak. Tetapi Tuhan berbicara lain, Bapa yang di surga berbicara lain, bahwa Daudlah yang akan terpilih. Ya, jadi pada saat Daud setelah dipilih menjadi raja, dia bukan pergi ke istana raja, bukan. Dia masih tetap disuruh bapaknya ke menjaga kambing domba bapaknya. Suatu kali bapaknya berkata kepada Daud, "Daud, antar makanan abang-abangmu yang sedang berperang." Pada saat dia membawa makanan abang-abangnya berperang, dia melihat Goliat saat itu sedang mengejek orang Israel. Kemudian dia berkata, "Siapa orang yang tidak bersunat ini, yang menghina umat-umat Allah yang maha tinggi?" Itulah kata Daud. Ya, tidak heran kalau Daud dipilih menjadi raja, karena dia selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu kekuatannya adalah Bapaknya yang di surga, bukan orang lain, bukan dari siapa-siapa, tapi dari Bapa yang di surga. Pada saat dia mengalahkan Goliat, satu-satunya pertanyaan yang keluar dari mulut Saul adalah, karena Saul melihat kejadian itu ya, karena semua prajurit tidak bisa mengalahkan Goliat, Saul sendiri pun tidak bisa, hanya Daud yang bisa mengalahkannya. Tentu dia heran, dari mana anak ini bisa punya kekuatan seperti ini? Dari mana dia punya kemampuan berkelahi seperti ini? Ya, terbukti di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-58, pada saat Saul melihat ini, dia berkata kepada Daud, "Anak siapakah engkau?" "Ya, orang muda," jawab Daud, "anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Daud menjawab, memang dikatakannya bahwa dia anak Isai. Ya, pada saat itu dia berpikir langsung mungkin, ya aku anak Isai, memang benar ya dia anak Isai. Tetapi Daud belum mengatakan yang sebenarnya tentang bapaknya yang satu lagi, yaitu kekuatannya datang dari Bapaknya yang di surga. Karena firman Tuhan mengatakan begini, semua pemberian yang baik itu datang dari Bapa yang di surga. Ya, Allah segala Allah, Bapa segala Bapa. Dialah yang memberikan kekuatan, dialah yang memberikan pemberian yang baik kepada Daud, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Ya, kalau dari ayahnya Isai, tidak mungkin. Karena Isai sendiri tidak menganggap Daud sebagai raja. Dia bahkan tidak mempedulikan Daud pada saat Samuel datang untuk mengurapi anak-anaknya menjadi raja. Ya, untunglah Tuhan memilih. Kalau tidak, mungkin Daud tidak akan kita bicarakan saat ini. Tetapi Tuhan memang memilih Daud untuk menjadi pemimpin, oleh karena Bapa yang di surga lebih memilih anak-anaknya yang hatinya tertuju kepada dia. Nah, kuncinya kepada kita, pada saat kita mendengarkan ini adalah, hati kita kemana? Kalau hati kita tertuju kepada Bapa kita yang di surga, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh Bapa kita yang di surga. Di dalam Lukas pasal 4, di situ diceritakan tentang orang Nazaret menolak Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa mereka menolak? Karena pada saat dia berbuat mukjizat, dia menyampaikan pengajaran yang luar biasa, orang-orang melihat bahwa, bukankah dia ini anak Yusuf, anak tukang kayu itu? Kita kenal saudara-saudaranya. Dari mana memang dia dapat mukjizat, bisa membuat mukjizat, dapat hikmat untuk mengajarkan ini semua? Kan tidak mungkin. Mereka pikir bohong itu semua, tak mungkin. Karena bapaknya bukan siapa-siapa. Kadang orang melihat dari latar belakang kehidupan kita, karena kita orang tidak berpendidikan, karena kita orang miskin, orang tidak mau dengar ucapan dan perkataan kita. Bahkan mukjizat pun yang kita buat, mereka tidak percaya. Karena apa? Karena mereka lupa kekuatan kita, power kita sebenarnya bukan datang dari Bapa kita yang jasmani, tetapi datang dari Bapa kita yang rohani, yaitu Bapa kita yang di surga, yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita, yang Bapa kita yang badani nggak bisa memberikannya. Ya, saya bukan mau meremehkan kasih Bapa kita yang sekarang ini, Bapa kita yang badani, atau meremehkan kemampuan mereka, bukan. Yang saya mau sampaikan adalah, datanglah kepada Bapa kita yang di surga, karena dia adalah Bapa yang luar biasa. Jika kita bergantung pada Bapa kita yang duniawi, mereka bisa berdosa, mereka bisa salah, mereka bisa silap, mereka bisa salah omong, bahkan tak ngomong sekalipun. Tetapi jika kita datang kepada Bapa yang kita di surga, maka disitulah kekuatan kita. Ya, tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Bapa kita yang di surga. Tetapi bagi Bapa kita yang badani, banyak sekali yang, ya ini tak bisa, jangan begitu, jangan begini. Ya, karena mereka punya rasa takut, ya, punya rasa keraguan, punya rasa kurang yakin kepada anak mereka sendiri. Tetapi Bapa kita yang di surga akan selalu membuat jalan bagi kita apabila kita datang kepadanya. Ya. Abraham juga mengalami hal demikian. Abraham pada saat diberikan janji oleh Tuhan berusia 75 tahun. 20 tahun lebih kemudian, janji itu masih belum terbukti.
Sehingga mereka udah keburu tua ya. Sarah udah tua, Abraham pun juga sudah tua, dan tidak mungkin lagi mereka dapat anak. Perasaan itu mereka duduk di dalam tenda mereka berbicara, mungkin melihat, ya makan, ya suami istri berbincang-bincang tentang keadaan mereka yang sudah tua, yang mengharap keturunan dari Tuhan yang tak sedang datang. Dan malaikat turun dan berkata, Abraham, keluar kamu dari tenda itu. Pada saat dia keluar dari tenda, Tuhan suruh dia lihat ke atas. Pada saat dia melihat, Tuhan berkata, jika engkau bisa menghitung banyaknya bintang di langit, itulah nanti keturunanmu. Ya, tentu saja Abraham tidak bisa menghitungnya. Ya, apalagi menginginkan keturunan sementara dia sudah tua dan tidak mungkin. Tuhan berkata bahwa jika engkau melihat ke atas dan tidak melihat di dalam tenda, kalau di dalam tenda yang kamu lihat itu kamu yang sudah tua, istrimu yang sudah tua, dan barang-barangmu yang di tenda. Tetapi pada saat kamu keluar, kamu lihatlah luasnya bumi ini, luasnya dunia ini. Lihat bintang yang telah kuciptakan. Lihat dunia ini yang telah kuciptakan. Lihat rumput-rumput, lihat bunga-bunga. Ya, hujan yang aku berikan, panas yang aku berikan. Semuanya ini adalah kuasaku, kata Tuhan. Adakah yang tidak mungkin bagi Tuhan? Pada saat itu Tuhan bertanya. Jadi kalau kita mau keluar dari situasi kita, mungkin kita mengalami keadaan yang mungkin berat, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita dalam rumah tangga. Mungkin kita mengharapkan sesuatu yang belum kunjung tiba. Mungkin pendidikan bagi kita anak muda. Keluar, coba keluar. Jangan di kamar merenungi nasib. Jangan hanya di rumah baring tanpa berbuat sesuatu. Coba keluar, lihatlah betapa luasnya dunia ini. Lihatlah matahari yang diciptakan Tuhan, yang memberikan panas kepada kita. Lihatlah hujan yang diturunkan Tuhan kepada kita semuanya. Itu adalah kuasa Tuhan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita letakkan kekuatan kita kepada diri kita sendiri, kita akan lemah, kita akan patah semangat, ya, kita merasa kita tidak mungkin bisa, tidak mampu. Apalagi melihat latar belakang kehidupan kita yang tidak punya pendidikan, atau keluarga kita yang tidak mampu. Ini membuat kita menjadi lemah. Kita takut untuk meraih cita-cita kita, takut untuk merebut impian yang telah kita impikan selama ini. Tetapi jika kita keluar, kita lihat Tuhan bisa berbuat untuk mereka. Tentu saja Tuhan bisa berbuat untuk saya. Jika Tuhan bisa melakukannya untuk Musa, Tuhan bisa melakukannya juga untuk Joshua. Jika Tuhan bisa melakukannya untuk Joshua, Tuhan bisa melakukannya untuk saya. Itu yang saya pikirkan. Saya adalah orang yang sangat berdosa dalam kehidupan saya. Ya, saya dulu berpikir bahwa hidup hanya sekali. Nikmati hidup ini selagi kamu bisa. Kamu hidup hanya sekali. Ya, toh kamu juga masuk neraka. Itu dulu pikiran-pikiran saya. Nah, suatu malam saya berbaring, saya berpikir bahwa apakah kok saya akan hidup begini terus? Ya, apakah saya akan begini terus membawa masa depan anak-anak saya dan keluarga saya? Saya harus berbuat sesuatu. Ya, kemudian saya melihat bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan bisa mengubah orang yang tadinya susah menjadi sukses. Orang yang tadinya lumpuh menjadi sembuh. Orang yang tadi penyakit kusta bisa dipulihkan. Orang yang tadinya mati bisa dibangkitkan Tuhan. Jika Tuhan bisa melakukannya untuk mereka, saya yakin Tuhan bisa juga melakukannya untuk saya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kekuatan kita, your power itu ada di tangan Tuhan. Dan jika Tuhan bisa memberikannya kepada orang lain, kepada siapa yang dia ingin berikan, kenapa tidak berikan kepada kita? Kenapa kita tidak minta kepada Tuhan? Tuhan akan berikan itu kepada kita semuanya. Jangan lemah, jangan patah semangat. Tuhan ada. Ya, kalau kita melihat dari kehidupan di dunia sekarang ini, begitu banyak hal yang mengecewakan, begitu banyak hal yang bisa mematahkan semangat. Apalagi ucapan orang, perkataan orang, ya, membuat kita lemah semangat. Jika Tuhan Yesus mengharapkan keyakinan, mengharapkan pujian dari orang, maka kita tidak akan melihat juru selamat kita mati di kayu salib. Tetapi dia tidak, dia bergantung kepada Bapa yang di surga. Aku bergantung kepada Bapakku yang di surga. Dialah yang berkuasa, dialah yang memberikan aku kuasa. Ya, sehingga pada saat ada orang yang tidak percaya kepadanya, orang Farisi berencana untuk membunuhnya, tidak ada masalah bagi dia. Karena dia tahu, walaupun dia harus mati, Bapa yang di surga akan membangkitnya kembali. Itulah kita. Walaupun kita akan mungkin menderita sementara, banyak mengalami tantangan dalam kehidupan kita, percayalah Bapa kita yang di surga akan datang menolong kita. Tuhan berkati kita, dan biarlah sepanjang malam hari ini kasih dari surga selalu menyertai kita semuanya. Amin.